Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fahmi. Saya di sini mau menceritakan penggalian cerita dari teks novel sejarah Bumi Manusia. Bumi Manusia, novel Bumi Manusia diterbitkan pada 1980 dan dijadikan film pada 2019. Bumi Manusia mengisahkan perjalanan cinta seorang pria bernama Minke pada era pendudukan Belanda di Indonesia. Film ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Mamar Eva Dejok, Saine Febrianti, dan diramaikan banyak aktor kawakan Indonesia seperti Doni Damara, Kelly Tandiono, dan Christian Sugiono. Bumi Manusia adalah suatu karya terbesar yang pernah dibuat oleh penulis Indonesia kelahiran Blora, yaitu Pramudia Anantatur. Selanjutnya disebut Pram. Novel ini tebal 354 halaman. Diterbitkan pertama kali pada 1980 oleh Hesta Mitra dan langsung menjadi bestseller sampai akhir 1980. Bumi Manusia ini menceritakan bahwa Minke adalah seorang pribumi manusia yang berbakat dan bersekolah di HBS. Minke juga banyak bergaul dengan teman-temannya yang kebanyakan adalah anak totok Belanda atau Eropa dan campuran totok dengan pribumi Indo. Sahabatnya pribadi sendiri, Jean Marais, adalah seorang totok berkebangsaan Prancis yang pernah menjadi serdadu kompeni dan kehilangan salah satu kakinya. Jean yang sebetulnya humanis itu terpaksa menjadi serdadu karena kemiskinannya. Di medan perang ia kemudian justru menikahi seorang wanita Aceh dan memiliki putri cantik bernama Maisaroh. Sayangnya putri cantik bernama Maisaroh istri dari Jean Marais meninggal dunia. Jean pun akhirnya bisa bertahan hidup sebagai pelukis pesanan di Hindia Belanda. Minke kerap membantunya mencarikan pesanan untuk sahabatnya itu. Hidup di antara kalangan Indo, Minke merasa tak ada masalah dengan hal tersebut. Ia dibesarkan dari keluarga priai Jawa dan menggunakan bahasa Belanda dengan fasih. Meski demikian, ia sadar ia hanya seorang inlander. Bagaimanapun juga, ia tidak sekeran para Indo dan totok. Minke adalah seorang pengagum kecantikan. Tak tanggung-tanggung, ia jatuh hati kepada Ratu Wilhelmina dan Ratu Belanda. Sifat Minke yang mudah jatuh hati pada wanita ini diketahui teman-temannya tak kecuali Surov. Surov adalah Indo yang sangat rasis. Ia sangat membanggakan dirinya yang punya darah Eropa. Suatu hari ia ditantang Surov untuk melakukan hari wanita yang konon lebih cantik dari Sri Ratu Belanda. Tantangan pun bersambut. Minke tak mau diajak ke rumah seorang pribumi simpanan Belanda, yaitu Nyai Ontosoro. Di rumah tersebut, Minke bertemu dengan wanita yang konon luar biasa cantiknya, yaitu Annelies Bung, yaitu anak dari Nyai Ontosoro dan adik dari Robert Melena. Begitu melihat Annelies pada pandangan pertama, Minke sudah tak bisa berkata apa-apa, tapi Minke tak hanya terpedaya oleh kecantikannya. Menurutnya, keluarga Nyai Ontosoro alias Sanikem sangatlah unik. Nyai Ontosoro tampil sebagai wanita super cerdas. Dia tak seperti nyai-nyai atau simpanan Belanda kebanyakan. Anaknya Annelies juga unik. Meski luar biasa cantik, ia tak punya teman Indo dan totok karena berhenti sekolah. Mentalnya pun seperti bocah sejak kecil, harus membantunya di perusahaan tanpa pergaulan dengan kawan-kawan seumurnya. Abangnya Robert Melema sangat mengesankan. Meski yang ini kesannya negatif, tapi setidaknya Robert Melema tak semengerikan Herman Melema, sang kepala keluarga yang begitu jijik ada pribumi seperti Minke yang masuk ke dalam rumahnya. Herman Melema bahkan mengumpat Minke dengan sebutan monyet. Untungnya Nyai Ontosoro memberikan diri membela Minke. Ini adalah tindakan luar biasa mengingat biasanya seorang nyai pribumi tunduk pada totok Belanda. Seiringnya berjalannya waktu, Minke dan Annelies saling jatuh cinta. Tapi Minke tak menyangka bahwa Annelies menjadi sangat tergantung padanya. Ia terus disurati agar kembali ke rumah Nyai untuk tinggal bersamanya. Pernah juga Annelies sakit parah. Setelah sekian lama tak melihat Minke, dan Minke dipaksa berjumpa ke rumah orang tuanya. Minke mau saja sebetulnya tinggal bersama Annelies, tapi tinggal di rumah seorang nyai membuatnya kena stigma buruk di masyarakat. Seorang nyai atau simpanan Belanda dianggap sebagai wanita perayu yang mesum. Minke pun pernah berpandangan demikian. Untungnya ia ditegur oleh sahabatnya, Jean Marais, berperilaku adil sejak dalam pemikiran. Begitu pesan Jean pada Minke. Minke pun kembali menginap ke Wonokromo, rumah Annelies, sambil terus bersekolah di HBS. Ia sendiri sudah mulai menulis untuk koran-koran sebagai pribumi. Minke banyak dipuji karena mampu menulis Belanda dengan sangat baik. Tapi sayangnya banyak teman-teman yang berada di Eropa sinis kepadanya. Mereka merasa keeropaan
mereka tersakiti karena pribumi yang mereka lebih baik. Pelan-pelan mereka juga mulai paham kenapa Annelies begitu tergantung dan ringkih. Annelies pernah diperkosa abangnya sendiri, trauma membekas bertahun-tahun. Kemudian Annelies tidak pernah menjalankan kejadian selain seorang menikah seorang. Dari Wonokromo sebuah kabar tiba-tiba Tuan Herman Melema meninggal dunia. Selepas itu datang lagi sebuah kabar menggambarkan Nyai mendapat surat anak kandung Melema di Belanda bersama Beatrice adalah anak sah Herman Melema dengan Amelia Melema Helmers. Maurits mengenai seluruh kekayaan perusahaan yang dimiliki Herman Melema yang selama ini dibesarkan olehnya Antosora. Bukan itu saja, ia minta hak asuh atas Annelies untuk dibawa ke Belanda. Tuntutan Maurits dianjurkan ke pengadilan. Nyai bersikukuh melawan meski mereka tahu bahwa mereka tak akan pribumi bisa melawan Belanda, apalagi Toto. Meski perusahaan Melema tersebut dibesarkan oleh Nyai Antosora, tapi akhirnya pengadilan memutuskan untuk menyerahkan pada Maurits. Annelies dan Robert diberi bagian, tapi Robert telah pergi dan hak asuh diminta Maurits. Alasannya jelas supaya seluruh harta Herman Melema jatuh ke tangan Maurits. Di tengah kasus ini, Monica dengan setia berada dan membantu Nyai pun maupun Annelies. Ia pun banyak terserap gosip memalukan. Misalnya ia mendapat stigma buruk akibat serumah dengan simpanan Belanda. Ia pun rajin membalas dengan artikel-artikel buatan sendiri yang dikirim ke surat kabar langganannya dan surat kabar Melayu milik Komer. Tapi tuduhannya membahayakan gadis-gadis sekolah sebab Monica dianggap mesum dengan Nyai Antosora. Teman Robert Survov adalah salah satu orang yang dibalik gosip kemarahan ini. Meski gejolak demi gejolak yang dialami Monica, akhirnya ia memutuskan menikah dengan Annelies. Ia hanya inginkan stigma yang menempel padanya tidak benar. Ia juga ingin menahan Aan supaya tidak dibawa ke Belanda dengan menikahnya. Sayangnya Monica harus kembali menelan pil pahit. Pengadilan bersikukuh membawa segera Aan ke Belanda, Annelies ke Belanda. Nyai Antosora dan Monica mencari berbagai cara untuk mencegah hal ini. Bahkan teman-teman Hersam juga berjaga-jaga di tempat rumahnya dengan membawa celurit. Tapi aparat kolonial tetap memaksa membawa Annelies. Kerusuhan pun akhirnya tiba pecah dengan iringan takbir dari pasukan Madura. Pihak Belanda memenangkan kerusuhan dan Annelies pun paksa pergi dari rumahnya. Mereka kalah, tak bisa dipungkiri bahwa Nyai maupun Monica kalah. Tapi Nyai menghibur Monica bahwa mereka sudah mencoba melawannya. Kata Monica, kita sudah melawan sehormat-hormatnya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa Monica adalah seorang pribumi yang ingin menyelamatkan kisah cintanya atau menyelamatkan hukum Indonesia dan dengan hukum dari Belanda tersebut. Sekian penggalan teks novel sejarah dari saya Muhammad Hasan Fahmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.